Halo, ketemu lagi dengan Rumah Horor Indonesia. Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita atau artikel dengan judul Mr. Gepeng. Ya, Mr. Gepeng ini adalah hantu fenomenal di era 90-an ya. Bicara soal hantu, memang nggak pernah ada habisnya. Apalagi di Indonesia, seolah telah menjadi gudangnya berbagai macam hantu. Mulai dari pocong, suster ngesot, hantu jeruk purut sampai hantu rumah kentang. Jadi jangan heran kalau masyarakat Indonesia sangat dekat dengan yang namanya hantu. Sekitar tahun 90-an, pernah ada fenomena siswi di setiap sekolah yang kalau pergi ke toilet secara berombongan. Nah, sebenarnya sekarang juga masih kayak gitu sih, cuma tujuannya untuk foto-foto dan lain-lain gitulah. Pokoknya pengen ngaca atau lain-lain. Nah, kalau waktu itu kenapa mereka berombongan? Ternyata sebabnya adalah mereka takut pergi sendiri. Karena kala itu beredar cerita tentang hantu Mr. Gepeng. Mungkin belum banyak yang tahu tentang hantu yang ini, terutama anak-anak zaman sekarang. Tapi bagi generasi 90-an, terutama para cewek, pasti kenal dengan kisah Mr. Gepeng ini. Mr. Gepeng adalah urban legend di masa itu. Saking populernya Mr. Gepeng, ini bisa mengalahkan popularitas hantu-hantu lainnya. Menurut cerita zaman dulu, Mr. Gepeng adalah sesosok hantu paling menyeramkan yang pernah ada. Dia ditakuti oleh para siswi-siswi di setiap sekolah. Karena konon katanya, Mr. Gepeng ini selalu tinggal di toilet cewek. Jadi saat itu banyak siswi yang enggak mau ke toilet dan lebih milih buat nahan sampai nanti. Jangankan masuk ke toilet, melintas di depan toilet saja sudah bikin ketakutan. Menurut isu yang beredar saat itu, Mr. Gepeng adalah seorang pengusaha yang mati kejepit lift sampai badannya benar-benar gepeng. Makanya disebut Mr. Gepeng. Tapi ada juga yang bilang kalau Mr. Gepeng ini matinya kegilas bulldozer sampai gepeng. Entah mana yang benar, tapi yang jelas dua-duanya membuat Mr. Gepeng mati dalam keadaan gepeng. Malah ada juga yang bilang Mr. Gepeng ini adalah hantu dokter yang meninggal kejepit di lift bersama dengan kopernya yang berisi duit banyak. Nah, ternyata enggak hanya mitos cara ia bisa jadi hantu gepeng yang booming di kalangan anak sekolah, tapi mitos yang mengatakan bahwa Mr. Gepeng bisa mengabulkan permintaan apapun juga. Sempat ramai juga ini di anak sekolahan. Mitos itu tersebar cepat di anak-anak sekolah. Banyak yang mengatakan kalau mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka harus mengikuti syarat dari Mr. Gepeng. Ada yang menyebutkan kita bisa minta duitnya dengan menelpon nomor 7 sebanyak 7 kali. Terus uangnya bisa kita ambil besoknya di lubang toilet sambil melangkah maju, mundur, kiri dan kanan. Iya, aneh banget ya. Lalu ada juga yang bilang kalau permintaan kita akan diberi oleh Mr. Gepeng dengan cara melangkah maju, mundur, kiri, kanan mendekat ke pintu toilet dan mengetuk pintunya sambil mengatakan keinginannya. Aneh juga ya, ini mantra apa cheat GTA ini. Misalnya ada yang pengen sepatu ya, tinggal Mr. Gepeng saya pengen sepatu dan keinginannya bisa terkabulkan. Mau gak masuk akal ya, dan aneh banget ya di waktu itu. Tapi jangan dikira enggak ada yang percaya dengan hal tersebut. Justru kala itu banyak anak sekolah yang percaya. Mereka mengikuti petunjuk tersebut secara runtut. Anehnya Mr. Gepeng ini kok lebih milih toilet sebagai tempat tinggal ya. Enggak milih jembatan atau lift tempat kematiannya. Terlebih lagi dia hanya milih toilet cewek. Bukankah itu mesum ya namanya ya? Selain itu juga belum pernah ada bukti nyata kalau apa yang dilakukan oleh mereka itu benar-benar terjadi. Karena belum pernah ada yang tiba-tiba dapat uang atau mobil atau motor dari dalam WC hanya bermodalkan melangkah maju, mundur, kiri, kanan. Tapi satu yang pasti, fenomena Mr. Gepeng ini dulu sempat membuat sedikit kekacauan. Para gadis lebih milih ngompol, ya itu mungkin hiperbol ya,
daripada harus pergi ke WC. Atau mereka ke WC itu ya rombongan, seperti ya mau tawuran gitu, banyak gitu. Dan anehnya banyak orang yang percaya dengan kisah ini. Tapi semakin kesini, fenomena tersebut seakan menghilang tanpa jejak. Dan banyak orang yang menyebutnya hoax belaka. Dan kalau itu memang hoax, sepertinya ini hoax paling fenomenal saat itu. Karena banyak orang yang merasa hal itu benar-benar bisa terjadi. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Mr. Gepeng ini, nyatanya cerita-cerita hantu seperti ini bisa membuat sedikit kekacauan di masyarakat Indonesia, terutama anak kecil yang mudah sekali menyerap berbagai informasi apapun. Tapi yang jelas, cerita Mr. Gepeng ini bisa membuat kamu yang pernah mengalaminya atau pernah dengar kembali teringat ke masa itu. Masa anak yang indah, walaupun kala itu kita sangat takut sama si Mister satu ini. Oke, gitu aja cerita kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.